input balance dan unbalance dalam sistem audio. Apa itu input balance dan unbalance? Baiknya kita bicarakan dari input unbalance terlebih dahulu. Input unbalance atau input tidak seimbang adalah input untuk sinyal audio tunggal dari sumber sinyal yang mempunyai output tunggal. Input unbalance merupakan model input konvensional yang sudah ada bahkan sejak perangkat audio pertama kali dibuat. Salurannya disebut saluran unbalance, berupa kabel sinyal yang dibungkus lapisan ground, biasanya menggunakan kabel koaks audio 2-in-1. Dalam sistem mono, koneksi yang biasa digunakan adalah jack TS atau tip sleeve kecil 3,5 mm, T untuk sambungan sinyal, dan S untuk sambungan ground. Lubang jack untuk koneksi yang seperti ini contohnya dipakai untuk input mic pada bagian audio di komputer atau laptop. Atau koneksi TS besar 6,35 mm, T untuk sambungan sinyal, dan S untuk sambungan ground. Lubang jack untuk koneksi yang seperti ini biasanya dipakai untuk input mic atau instrumen alat musik elektrik, diantaranya terdapat pada input unbalance di audio mixer, input mic pada DVD player, radio deck, amplifier, dan lain-lain. Dalam sistem stereo, koneksi yang digunakan biasanya adalah jack RCA. Perhatikan sambungan untuk sinyal dan groundnya. Soket jack RCA biasanya dipakai untuk input line in, aux, rack input pada amplifier. Namun ada kalanya juga digunakan koneksi TRS atau tip ring sleeve kecil 3,5 mm, T untuk koneksi sinyal kanan, R untuk koneksi sinyal kiri, dan S untuk koneksi ground. Lubang jack untuk koneksi yang seperti ini biasanya dipakai untuk input line in pada bagian audio di komputer atau laptop. Selain koneksi TRS kecil, ada juga koneksi TRS besar 6,35 mm, tetapi ini sangat jarang digunakan sebagai koneksi input stereo. Perhatikan koneksinya. Demikianlah, input unbalance terdapat hampir di semua perangkat audio seperti preamplifier, DVD player, audio amplifier, audio mixer, speaker aktif, dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber sinyal untuk input unbalance adalah perangkat-perangkat elektronik yang outputnya unbalance juga, seperti mikrofon dinamik, gitar listrik, output preamp, output DVD player, atau line out pada audio di komputer atau laptop. Dalam kondisi normal, input unbalance biasanya mampu bekerja dengan baik menanggapi sinyal-sinyal dari sumber sinyal dengan saluran kabel koaks unbalance hingga sepanjang kira-kira 4-6 meter. Penggunaan kabel koaksial umumnya mampu menangkis gangguan-gangguan interferensi dari luar yang berupa dengung, desis, atau derau. Namun ketika kabel saluran input terlalu panjang, seringkali dengung, desis, atau derau tetap terpungut melalui panjangnya kabel tersebut. Ini menjadi suara yang mengganggu terdengar di speaker. Saat itulah dibutuhkan input balance, karena input unbalance yang konvensional sudah tidak memadai lagi. Input balance mampu meredam dengan lebih baik sinyal-sinyal interferensi dari luar seperti dengung, desis, atau derau yang terpungut di sepanjang kabel saluran input. Nah, sekarang apa itu input balance? Input balance atau input seimbang adalah input untuk sinyal audio terbelah dari sumber sinyal yang mempunyai output terbelah atau output balance. Salurannya disebut saluran balance, berupa dua kabel sinyal yang dibungkus lapisan shield yang terhubung ke ground, biasanya menggunakan kabel koaks audio 3-in-1. Pada input dan output balance dikenal istilah hot signal dan cold signal.
Hot signal merupakan sinyal audio dari sumber sinyal yang fasanya tidak dibalik. Sedangkan cold signal merupakan sinyal audio dari sumber sinyal yang fasanya dibalik 180 derajat. Maka ada dua jalan masukan pada input balance, yaitu input hot dan input cold. Koneksi yang paling umum digunakan untuk input balance adalah koneksi XLR yang mempunyai 3 pin. Pin 1 untuk ground, pin 2 untuk hot signal, dan pin 3 untuk cold signal. Lubang jack atau soket koneksi XLR bentuknya seperti ini. Perhatikan koneksi pin-pinnya. Koneksi ini umum terdapat pada audio mixer, speaker aktif, power amplifier, power mixer, dan lain-lain. Ada kalanya koneksi XLR dipakai juga untuk sambungan unbalance. Biasanya yang dilakukan adalah menggabung pin koneksi 1 dengan pin koneksi 3 sebagai koneksi ground. Selain koneksi XLR, kadang dipakai juga koneksi TRS besar. Perhatikan koneksi pin-pinnya. Ini contoh penerapannya pada sebagian model speaker aktif. Perlu diketahui bahwa input balance hanya akan berfungsi sebagaimana mestinya jika output sumber sinyal adalah juga output balance, dan saluran yang digunakan adalah juga saluran balance. Tanpa itu semua, input balance hanya akan berperan sebagai input unbalance biasa saja. So, bagaimanakah cara input balance dalam menindas interferensi sinyal-sinyal dari luar seperti dengung, desis, atau derau? Tentang ini akan dibahas dalam video lainnya.